Kisah ini tentang Lilis, seorang janda muda dari Garut yang rela mengorbankan segalanya demi masa depan anaknya. Kehidupan yang penuh air mata berubah menjadi kebahagiaan tak terduga. Tapi, di balik kebahagiaan itu, ada perjuangan, cinta, dan keikhlasan yang luar biasa. Simak kisahnya sampai akhir, karena cerita ini akan menguras perasaan dan menyentuh hati Anda. Assalamualaikum sahabat Novelia Story. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like video ini, dan tinggalkan komentar asal daerah kalian, ya. Oh iya, tuliskan sholawat di kolom komentar, karena dengan bersolawat kita bisa saling berbagi keberkahan. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Lilis, seorang perempuan muda asal Garut, Jawa Barat, memulai hari-harinya dengan penuh kesunyian sejak ditinggal wafat oleh suaminya 2 tahun lalu. Kehidupan Lilis berubah drastis setelah kehilangan sosok pria yang selama ini menjadi penopang keluarganya. Dengan usia yang baru menginjak 27 tahun, ia harus menghadapi kenyataan pahit menjadi seorang janda di kampung kecil yang penuh dengan tatapan dan bisik-bisik tetangga. Setiap pagi, Lilis bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sederhana bagi putrinya, Rania, yang baru berusia 5 tahun. Anak itu adalah satu-satunya alasan Lilis bertahan dan berusaha tetap kuat. Namun, di balik senyum yang ia paksakan setiap hari, ada beban berat yang terus menghimpit hatinya. Ia sering teringat suaminya, Ahmad, yang dulunya adalah seorang petani ulet. Ahmad selalu berkata, "Kita mungkin tidak kaya, tapi kita punya cinta dan keluarga. Itu sudah cukup." Kini, kata-kata itu terasa kosong di tengah perjuangan Lilis menghidupi dirinya dan anaknya dengan hasil dari berjualan kue keliling yang seringkali tak mencukupi. Setiap malam, setelah Rania tertidur lelap, Lilis duduk di sudut rumah kayu yang sederhana, memandangi bulan yang menggantung di langit Garut. Pikiran Lilis dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan putrinya. Ia tahu pendidikan adalah kunci agar Rania bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagaimana caranya jika untuk makan sehari-hari saja seringkali sulit? Lilis masih menyimpan kenangan terakhir bersama Ahmad. Sebuah kotak kecil berisi perhiasan yang diberikan Ahmad sebagai hadiah pernikahan mereka. Perhiasan itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki, tetapi Lilis tahu, hanya mengenang masa lalu tidak akan mengubah apapun. Dengan berat hati, ia mulai mencari informasi tentang bekerja ke luar negeri, meskipun itu berarti harus meninggalkan Rania. "Aku harus kuat," bisik Lilis pada dirinya sendiri. "Ini demi masa depan anakku. Dia berhak memiliki kehidupan yang lebih baik daripada aku." Setelah banyak mencari informasi, Lilis akhirnya menemukan sebuah agen tenaga kerja yang bisa membantunya bekerja di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi. Namun, biaya untuk mendaftar cukup besar, dan Lilis tidak memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang sulit, menjual perhiasan pemberian Ahmad. Saat ia membuka kotak kecil itu, tangannya gemetar. Setiap perhiasan di dalamnya adalah simbol cinta Ahmad. Kenangan yang membuatnya merasa dekat dengan suaminya meskipun ia sudah tiada. Namun, Lilis tahu bahwa perhiasan itu tidak akan berarti apa-apa jika Rania harus hidup dalam kemiskinan. Dengan air mata yang mengalir, ia menjual perhiasan itu kepada seorang pedagang emas di pasar. "Ini bukan pengorbanan," pikir Lilis. "Ini adalah bentuk cinta kepada anakku. Ahmad pasti mengerti." Dengan uang hasil penjualan itu, Lilis mendaftarkan diri ke agen tenaga kerja dan mulai menjalani pelatihan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Lilis memeluk Rania erat-erat di pelukan terakhir sebelum ia meninggalkan kampung halamannya. Anak kecil itu tidak sepenuhnya mengerti mengapa ibunya harus pergi begitu jauh. Tetapi ia menangis sambil memohon agar Lilis tidak pergi. "Ibu janji, ini tidak akan lama," ucap Lilis sambil menahan tangis. "Ibu akan pulang membawa rezeki untuk kita, supaya Rania bisa sekolah tinggi." Di balik wajah tabahnya, hati Lilis terasa hancur. Meninggalkan anaknya adalah keputusan tersulit dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Rania. Kedua orang tua Lilis,
yang sudah lanjut usia berjanji untuk merawat Rania selama ia pergi. Kami akan menjaga cucu kami seperti anak kami sendiri, ujar ibunya, mencoba menenangkan Lilis. Dengan hati yang berat, Lilis menaiki bus menuju bandara, meninggalkan kampung kecil yang penuh kenangan bersama Ahmad. Sesampainya di Arab Saudi, Lilis merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan luas, dan kehidupan yang serba modern membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Ia tiba di rumah majikannya, Wahid, seorang pengusaha kaya yang tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya, Salma, dan anak mereka, Azam. Lilis disambut dengan ramah, meskipun perasaan gugup masih menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu bagaimana hidup di lingkungan yang begitu berbeda dari apa yang ia kenal. Namun, Wahid dan Salma memperlakukannya dengan baik, membuat Lilis merasa sedikit tenang. Salma, yang terlihat lemah karena penyakitnya, langsung meminta bantuan Lilis untuk mengurus Azam, anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun. Dia anak yang manis, tapi dia membutuhkan perhatian ekstra, kata Salma sambil tersenyum lemah. Lilis merasa lega. Setidaknya pekerjaannya akan fokus pada hal yang ia cintai, merawat anak-anak. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa rindu yang mendalam terhadap Rania. Setiap kali ia melihat Azam, bayangan Rania selalu muncul di pikirannya, membuat hatinya bergetar antara kebahagiaan dan kesedihan. Hari-hari berlalu, dan Lilis mulai terbiasa dengan ritme kehidupan barunya di rumah keluarga Wahid. Ia dengan sepenuh hati merawat Azam, yang perlahan-lahan mulai akrab dengannya. Azam adalah anak yang ceria, tetapi sering terlihat kesepian karena ibunya, Salma, tidak bisa banyak berinteraksi dengannya. Salma menderita penyakit kronis yang membuatnya lebih banyak beristirahat di tempat tidur. Lilis merasa iba melihat bagaimana Azam berusaha menghibur dirinya sendiri dengan mainan-mainan yang mahal, tetapi tidak mampu menggantikan kehadiran seorang ibu yang aktif di sisinya. Setiap kali Salma memanggilnya ke kamar untuk membantu, atau sekadar berbicara, Lilis selalu mendengarkan dengan sabar. Salma sering bercerita tentang rasa bersalahnya karena tidak bisa menjadi ibu yang lebih baik untuk Azam. Kadang aku merasa gagal, kata Salma suatu malam dengan suara lemah. Lilis berusaha menenangkan. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Anak ibu tahu itu. Dalam hati, Lilis merasa terhubung dengan Salma. Ia tahu persis bagaimana perasaan seorang ibu yang tidak bisa memberikan semua yang terbaik untuk anaknya. Kedekatan Lilis dengan keluarga Wahid semakin terasa ketika ia mulai memperkenalkan masakan khas Jawa Barat kepada mereka. Suatu hari, Wahid yang pulang dari pekerjaannya mencium aroma masakan yang mengingatkannya pada sesuatu yang berbeda dari makanan Timur Tengah yang biasa ia konsumsi. "Apa ini?" tanyanya penasaran saat melihat meja makan penuh dengan hidangan sederhana seperti sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Lilis menjelaskan dengan malu-malu bahwa itu adalah masakan khas kampung halamannya. Wahid mencoba mencicipi, dan matanya berbinar. "Ini enak sekali," katanya dengan senyum lebar. Bahkan Salma, yang biasanya sulit makan karena kondisinya, ikut menikmati makanan tersebut. Sejak saat itu, Lilis sering diminta untuk memasak makanan khas Sunda, yang membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Azam juga menyukai masakan Lilis, terutama kue-kue tradisional yang ia buat seperti surabi dan kue cucur. Kehadiran Lilis membawa warna baru dalam keluarga itu, membuat mereka merasa lebih hidup meskipun. Suatu malam, Salma memanggil Lilis ke kamarnya. Dengan suara lemah, Salma berbicara dari hati ke hati dengan Lilis. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk keluargaku," ujar Salma sambil menggenggam tangan Lilis. "Aku tahu, aku tidak akan bisa menemani Azam lebih lama." Lilis terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Salma melanjutkan, "Lilis, aku ingin meminta sesuatu yang sangat besar darimu. Jika aku sudah tiada, aku ingin kau menjadi ibu bagi Azam. Dia membutuhkan sosok seperti dirimu, seseorang yang tulus, penuh cinta, dan sabar." Mata Salma berkaca-kaca, dan Lilis merasa hatinya bergetar.
Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kepercayaan sebesar itu. "Ibu, saya tidak tahu apakah saya mampu," jawab Lilis pelan. "Kau mampu, Lilis," Salma menyela. "Aku melihatnya dari caramu merawat Azam dan keluargaku. Kau adalah jawaban atas doaku." Permintaan itu terus terngiang di kepala Lilis selama berhari-hari, membuatnya merasa cemas sekaligus tersanjung. Ia tidak pernah membicarakannya dengan Wahid, tetapi ia tahu bahwa Salma serius dengan permintaannya. Waktu berlalu, dan kondisi Salma semakin memburuk. Lilis merawatnya dengan penuh perhatian, seperti seorang anak kepada ibunya sendiri. Hingga suatu malam yang sunyi, Salma mengembuskan napas terakhirnya. Suasana rumah dipenuhi kesedihan yang mendalam. Azam terus menangis mencari ibunya, dan Wahid, meskipun berusaha tegar, tidak bisa menyembunyikan dukanya. Di tengah kehilangan itu, Lilis berusaha menjadi penghibur bagi mereka. Ia memeluk Azam erat-erat, berkata bahwa ibunya selalu mencintainya dan akan selalu ada dalam hatinya. Hari-hari setelah kepergian Salma terasa berat, tetapi Lilis tetap menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Suatu hari, Wahid memanggil Lilis untuk berbicara. Dengan suara yang tegas tetapi lembut, Wahid mengutarakan niatnya untuk menikahi Lilis. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku percaya Salma juga ingin ini terjadi," kata Wahid. Lilis terkejut, tetapi ia mengingat permintaan terakhir Salma. Dengan hati yang penuh keraguan, ia akhirnya menerima lamaran Wahid. Bukan karena ambisi, tetapi karena ia merasa ini adalah takdir yang sudah digariskan untuknya. Pernikahan antara Wahid dan Lilis berlangsung sederhana, tanpa pesta besar, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa kerabat. Bagi Wahid, pernikahan ini bukan tentang mencari pengganti Salma, tetapi lebih tentang menjaga keluarganya tetap utuh, terutama untuk Azam. Bagi Lilis, keputusan ini adalah langkah besar yang penuh keraguan. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi istri dari seorang pengusaha kaya di negeri orang, terlebih setelah menjadi janda yang sudah sering menghadapi stigma dari lingkungannya di kampung. Namun, ia percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk ketaatan pada takdir dan kepercayaan Salma yang begitu besar padanya. Usai ijab kabul, Wahid memandang Lilis dengan tatapan penuh rasa hormat dan berkata, "Terima kasih telah menerima aku dan Azam. Aku berjanji akan menjaga kehormatanmu dan melindungimu." Kata-kata itu membuat hati Lilis sedikit tenang. Meskipun masih merasa canggung dalam peran barunya, Lilis memutuskan untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kini, ia bukan hanya seorang ibu bagi Rania, tetapi juga bagi Azam dan seorang istri untuk Wahid. Setelah pernikahan, kehidupan Lilis di rumah Wahid berubah. Sebagai istri, ia mendapat tempat yang lebih dihormati di rumah, tetapi juga menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Ia harus memastikan bahwa Azam merasa dicintai dan didukung, terutama setelah kehilangan Salma. Namun, tidak semua orang memandang pernikahan mereka dengan mata positif. Bisikan-bisikan dari lingkungan sekitar mulai terdengar, meskipun tidak diucapkan langsung di depan mereka. Bagaimana bisa seorang pembantu menikahi majikannya? Apa dia menikah hanya untuk harta? Begitulah sebagian tetangga Wahid berkomentar di belakang mereka. Lilis mendengar bisikan itu dari salah satu staf rumah tangga yang bercerita dengan nada prihatin. Hati Lilis terasa sakit mendengarnya, tetapi ia memilih untuk diam. "Aku tidak bisa membiarkan omongan orang merusak apa yang sudah aku bangun," pikirnya. Ia berusaha tetap tegar, meskipun seringkali, ketika ia sendirian di kamar, ia menangis karena merasa tidak dihargai. Namun, Wahid selalu menenangkan Lilis. "Biarkan mereka bicara. Kita tahu niat kita, dan itu yang terpenting," kata Wahid sambil menggenggam tangan Lilis dengan hangat. Beberapa bulan setelah pernikahan, Wahid mengajak Lilis pulang ke Garut untuk menemui orang tua Lilis dan menjemput Rania. Perjalanan ini menjadi momen yang sangat emosional bagi Lilis. Di satu sisi, ia merasa rindu yang luar biasa pada kampung halamannya dan ingin segera memeluk anaknya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas.
Bagaimana tanggapan keluarganya terhadap Wahid? Apakah orang tuanya akan merasa canggung karena status Wahid sebagai pengusaha kaya? Kekhawatiran itu memuncak saat mereka tiba di depan rumah kayu sederhana di Garut. Saat Lilis turun dari mobil bersama Wahid, matanya langsung mencari sosok Rania. Anak kecil itu berlari keluar dari rumah dengan senyuman lebar di wajahnya. "Ibu!" teriak Rania sambil berlari ke arah Lilis. Lilis memeluk anaknya erat-erat, menumpahkan semua kerinduan yang selama ini terpendam. "Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu lama pergi," ujar Lilis sambil menangis. Ibunya, yang menyaksikan momen itu dari depan pintu, juga tak kuasa menahan air mata. Wahid, yang berdiri di dekat mobil, melihat adegan itu dengan penuh haru, merasa bahwa kehadirannya membawa kebahagiaan baru bagi keluarga Lilis. Setelah pertemuan hangat itu, Wahid berbicara dengan orang tua Lilis secara mendalam. Ia menyampaikan niat baiknya untuk tidak hanya menikahi Lilis, tetapi juga membantu keluarganya. "Saya ingin Lilis merasa tenang, dan saya tidak ingin keluarga di sini merasa kesulitan," ujar Wahid dengan nada tulus. Awalnya, ayah Lilis tampak canggung, tetapi setelah melihat sikap rendah hati Wahid, ia mulai menerima menantunya dengan hati terbuka. Wahid juga memperhatikan kondisi rumah keluarga Lilis yang sederhana dan segera menawarkan untuk memperbaikinya. Namun, ayah Lilis menolak dengan lembut. "Yang penting anak saya bahagia, itu sudah cukup bagi kami." Di malam itu, keluarga kecil mereka makan malam bersama. Rania, yang awalnya malu-malu terhadap Wahid, perlahan mulai merasa nyaman. Wahid menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sederhana, seperti mendengarkan cerita Rania tentang sekolahnya dan menghadiahinya buku cerita anak yang dibelinya di perjalanan. Lilis merasa lega melihat hubungan antara Rania dan Wahid yang mulai terjalin. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba. Lilis dan Wahid membawa Rania kembali ke Arab Saudi untuk memulai hidup baru bersama Azam. Perjalanan ini penuh dengan harapan sekaligus kekhawatiran. Lilis tidak bisa membayangkan bagaimana Rania akan beradaptasi di lingkungan baru, terutama karena budaya dan bahasanya sangat berbeda. Namun, sesampainya di rumah, Azam menyambut Rania dengan penuh antusias. "Aku punya adik sekarang," seru Azam sambil memegang tangan Rania. Kedekatan mereka tumbuh dengan cepat, seolah-olah mereka adalah saudara kandung yang sudah lama bersama. Lilis merasa bahagia melihat anak-anaknya saling menyayangi. Ia mulai merasa bahwa keluarga ini adalah anugerah yang luar biasa setelah semua cobaan yang ia hadapi. Kehidupan baru mereka memang tidak selalu mudah, tetapi cinta yang terjalin di antara mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Kini, Lilis tidak hanya menjadi ibu bagi Azam dan Rania, tetapi juga menjadi penghubung antara dua dunia yang berbeda. Dengan keikhlasan dan kerja kerasnya, ia telah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan mampu mengatasi segala rintangan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan baru Lilis bersama keluarga Wahid mulai menemukan ritme yang nyaman. Rania dan Azam, meskipun berasal dari dunia yang berbeda, dengan cepat menjadi sangat akrab. Mereka sering bermain bersama di taman kecil di halaman rumah, tertawa tanpa beban seperti dua saudara kandung yang sudah lama bersama. Namun, bagi Lilis, kebahagiaan itu masih menyisakan kecemasan. Ia khawatir, apakah Rania benar-benar bahagia dengan kehidupan barunya yang jauh dari kampung halaman? Suatu malam, saat Rania sudah tidur, Lilis duduk di samping tempat tidurnya dan memandangi wajah anaknya yang tenang. "Ibu hanya ingin kau bahagia," bisik Lilis sambil menyentuh rambut anaknya dengan lembut. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan itu tidak datang tanpa usaha keras. Ia mulai mengajarkan Rania bahasa Arab perlahan-lahan, mengajaknya untuk mengenal budaya baru, dan memastikan bahwa anaknya tidak. Sementara itu, hubungan Lilis dan Wahid semakin erat. Wahid tidak hanya menjadi suami yang penuh pengertian, tetapi juga menjadi teman bicara yang baik bagi Lilis. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Wahid duduk bersama Lilis di ruang keluarga. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu," kata Wahid pelan sambil menyeruput teh hangat. "Kau meninggalkan kampung halamanmu, keluargamu,
dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda di sini. Lilis hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaannya. Aku melakukan ini karena aku percaya ini adalah yang terbaik untuk anak-anak, jawabnya. Wahid mengangguk. Aku juga merasa seperti itu. Kehadiranmu di sini bukan hanya membuat Azam bahagia, tapi juga aku. Kau adalah jawaban atas doa-doaku. Kata-kata Wahid membuat hati Lilis bergetar. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa perannya adalah untuk anak-anak, tetapi ia mulai menyadari bahwa keberadaannya juga membawa kebahagiaan bagi Wahid. Ia mulai merasa bahwa kehidupannya di Arab Saudi bukan hanya sekadar pengorbanan, tetapi juga anugerah. Namun, kebahagiaan yang mulai tumbuh itu tidak sepenuhnya mulus. Gunjingan dari lingkungan sekitar tetap saja muncul, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Ada tetangga yang menganggap bahwa Lilis tidak pantas menjadi istri Wahid karena latar belakangnya sebagai pembantu. Beberapa bahkan mulai menyebarkan gosip yang menyakitkan, mengatakan bahwa Lilis menikahi Wahid hanya demi harta. Mendengar itu, Lilis merasa terluka, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa membalas gosip hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, ia mencoba membuktikan niat baiknya melalui tindakan. Ia semakin aktif merawat Azam dan Rania, membantu Wahid dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Perlahan, beberapa tetangga mulai melihat Lilis dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menyadari bahwa Lilis adalah wanita yang sederhana, tulus, dan penuh kasih. Meski demikian, ada sebagian kecil yang tetap memandangnya dengan sinis. Biarlah, pikir Lilis.